Streaming short series RCTI Plus gratis. Dengan cara manual seperti ini, dengan air yang betul-betul mendidih. Halo Mas Jerry. Halo, apa kabar? Mas, ini lagi di rumah Mas Jerry, mungkin bisa kasih lihat ke pemirsa aktivitas Mas Jerry kalau di rumah seperti apa sih Mas? Ya, kalau nggak kerja, bikin kopi. Bikin kopi, Mas Jerry suka kopi. Iya, ini kira-kira 2 tahun yang lalu, gue iseng-iseng nih cari-cari ngeramu bikin kopi gula aren gimana. Oh gitu. Dan ternyata gue nemu kopi yang pas, gula aren juga suppliernya ketemu yang pas. Banyak yang suka, makanya ntar lo cobain aja. Oh berarti sekarang kalau mau ngopi nggak harus ke coffee shop atau pesen kopi di online? Enggak, karena kayaknya enakan kopi gue. Oh gitu. Udah cara bikin yang kopi yang enak mungkin ya? Iya, kalau buat gue ya, harus dibikinnya dengan cara manual seperti ini, dengan air yang betul-betul mendidih, justru supaya pahitnya si bubuk kopinya keluar, karena kan nanti bakalan dipadu dengan itu gula arennya. Jadi pahit campur manis gitu. Belajar dari mana nih Mas? Bikin brewer kopi. Gue sih hobi, lihat tuh kopi mesinnya ada berapa sebenarnya. Apa sih namanya mesin kopi itu apa namanya Mas? Ya itu kopi mesin. Terus ada juga yang instan kan, itu buat Nespresso. Nah, tapi kalau untuk yang seperti ini enakan manual brewing gini. Gaya kampung. Emang belum ada yang bikinin kopi nih Mas? Hah? Belum ada yang bikin. Ada aja lah banyak. Tapi kan kenikmatannya nggak cuma buat minumnya, kan juga sekalian bikin ya. Enggak, maksudnya orang yang spesial bikinin kopi. Oh, gosip banget nih. Mungkin ada, mungkin tidak. Oh, gitu. Nah, oke, kita bikin dulu satu-satu. Harus begitu Mas ya. Mendidih, malah nggak seru. Oh disaring dulu. Saring dulu. Bungkus kopinya biar pisah. Nah, ini juga kopinya bubuknya harus bubuk sedang, jangan bubuk halus. Kalau bubuk halus diginiin mampet. Kalau bubuk kasar kurang ngeresep kopinya. Jadi memang harus bubuk sedang. Berarti tadinya tuh biji kopi terus di Grinding. dari mana tuh Mas? Di luar kota? Oh, pesen di Tokopedia ada kok. Yang jual biji kopi ini ya, yang udah di roasting. Dan kita bisa minta juga mau roastingnya yang yang cut banget gitu kan, atau yang roastingnya ringan. Nah itu kan nanti menentukan kadar kepahitan kopinya. Kenikmatan itu. Iya. Nah gitu-gitulah main-mainan. Main-mainan. Seru juga ya Mas kalau bikin kopi gini sebenarnya ya. Iya, soalnya di sini banyak yang suka ngumpul. Jadi kan Teman-teman ya. rumah gue ini kan memang bachelor house ya. Jadi rumah bujangan itu kan ya jamnya kan santai kan. Jadi ya udah biasa di sini kalau ngidul bisa sampai pagi. Bujangan ya. Jadi biasa gue hibur-hibur lah dengan bikin kopi. Gitu. Nggak ada kendala kalau sering ngopi kan biasa setiap orang suka lambung. Kebetulan nggak ada karena gue kan anak Medan. Dia lahirnya di Medan. Jadi kalau anak Medan itu pasti dari kecil semuanya udah belajar ngopi. Jadi anak Medan. Iya. Oke. Ada kunci sendiri nggak Mas biji kopinya tuh dari asal dari mana? Yang gue suka ya. Tapi ini seleranya gue ya. Itu yang dicampur 50% Robusta, 50% Arabica. Kalau Robusta doang, Pahit ya. ya dan nggak ada aromanya sama sekali ya. Tapi kalau Arabica doang, menurut gue kurang cocok untuk kopi gula aren. Cocoknya buat ya minum kopi sebagai kopi hitam ya. Oh, gula arennya udah kemasan gitu ya. Kita takarannya
takaran spesial. Ya jangan terlalu manis lah. Kita kan manis. Dan kalau terlalu manis juga rasa kopinya berubah ya. Iya betul. Kalah kopi shop ini. Karena ini gelas gue sendiri, gue udah tahu takarannya. Nggak perlu ditimbang-timbang lagi ya. Nggak perlu. Enggak niatan buka bisnis kopi shop. Terus udah ada. belum. Terus terang banyak yang ini nih, yang ngajakin. Ada yang mau modalin dan segala macam. Ya, terus gue bilang ya, bukan soal modalnya sih gue punya. Emang gampang buka coffee shop. Dedikasinya setiap hari gitu kan, pastiin nyiapin semuanya gitu. Nah, jadinya ya kalau ada yang mau ngerjain sih gue yang modalin. Jangan gue yang ngerjain. Waktunya ya. Oke. Sip. Sekarang kita kasih es. Tapi semoga suka ya. Ini kopinya udah jadi. Gue disuruh cobain, padahal gue udah nyobainnya ratusan ribuan kali. Tapi gue cobain lagi. Pas ya. Bolehlah kita adu yuk. Ya, Mas Jerry, apa kabarnya nih? Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol. Baik. Kabar baik Mas ya. Kabar baik. Boleh tahu sedikit Mas, mungkin update kesibukannya, kegiatan Mas Jerry sekarang seperti apa? Tentunya masih sama, masih motret kesana kemari sebagai pria panggilan. Terus gue juga sekarang banyak ngerjain video. Kebanyakan untuk keperluan corporate. Jadi video profile, terus gue ngerjain film dokumenter juga untuk corporation. Seru sih. Udah berapa lama tuh ngejalin video ini? Karena kan ke pemirsa juga tahunya Mas Jerry ada seorang fotografer gitu. Sekarang beralih ke penggarap video juga. Video intensnya itu 2 tahun belakangan. Tapi sebenarnya itu dimulai pada tahun 2018 yang lalu. Karena pada saat itu gue lagi banyak kerjain untuk kampanye Wonderful Indonesia kita. Jadi kalau lo keliling lah di dunia ini, di mana-mana ngelihat pesona Indonesia, itu foto gue. Nah, singkat cerita waktu itu ditanyain aja iseng sama Kemenpar, lo ngerjain video gak? Enggak sih, tapi kalau mau disuruh ngerjain sih ayo, gue bilang. Udah, dia kasih mereka aja cobain satu project. Waktu itu kita bikin video di Banyuwangi. Ternyata tanpa gue tahu nih, videonya dilombakan ke lomba video pariwisata tahunan yang selalu diadakan di Bulgaria tuh. Menang kita ternyata juara 1. Jadi itu ketiga kali Indonesia itu mendapatkan juara pertama. Nah itu video gue yang coba-coba itu. Jadi sejak itu ya udah nyebur lah, mulai banyak kerjain video. Mas, apa sih Mas suka dukanya dan apa sih tipsnya sehingga Mas Jerry ini bisa bertahan di bidang ini ya? Yang paling utama itu menurut gue itu adaptasi. Itu selalu terjadi tuh dari masa ke masa. Ya, gue mulai motret itu sebenarnya waktu gue SMA tahun 1992 pertama kali gue beli kamera profesional gue yang pertama lah, ngabisin semua tabungan gue. Nah, jadi seiring perjalanan selama berarti 33 tahun ya, itu ada fase-fasenya di mana setiap pergantian fase nih, yang nggak mampu beradaptasi ke fase barunya gulung tikar. Contohnya pertama kali analog pindah ke digital, yang nggak mau belajar komputer, yang nggak mau ngerti Photoshop, akhirnya gulung tikar. Padahal udah ngerjain foto itu berpuluh tahun tuh mereka. Nah kemudian dari digital mulai masuk eranya sosial media. Nah yang nggak mau mengelaborasi sosial media di dalam kehidupan dia sebagai seorang fotografer, akhirnya gulung tikar juga. Karena akhirnya namanya jadi nggak kedengeran, marketingnya jadi mandek. Padahal udah motret digitalnya sih bagus, tapi karena dia nggak mengutilize sosial media, akhirnya
hilang lagi. Nah, kalau sekarang gue lihat tuh eranya AI. Iya. Jadi para teman-teman fotografer yang nggak mau tahu dan nggak mau kenal, nggak mau menggunakan AI, akhirnya nanti gue rasa sih ceritanya sama, akan tergusur kembali gitu. Nah, jadi untuk bisa bertahan dari masa ke masa itu ya mau nggak mau harus adaptasi terus dan harus mau belajar terus. Nah, tantangannya adalah kita kan makin tua itu yang namanya brain plasticity, kelenturan otak kita ini kan makin lama kan makin tipis ya, makin kaku. Heeh. Jadi yang namanya belajar sesuatu yang baru itu memang makin susah. Itu kendalanya. Apalagi kalau udah masuk ke zona nyaman gitu kan, bertahun-tahun harus tahu-tahu belajar lagi sesuatu yang baru, di mana sesuatu yang baru ini kalau yang mempelajarinya itu para gen alpha yang masih bocil-bocil ini cepat banget belajar ya. Dan baru berapa minggu utak-atik, wah jago udah. Nah yang udah umurnya dinosaurus ini kan yang anjir ini gimana gitu kan. Jadi itu yang itu sesuatu yang harus terus-menerus kita harus berani kita tempuh ya untuk berasa jadi bego lagi nih, jadi kayak anak TK lagi belajar sesuatu yang baru, mulai lagi dari nol. Tapi menurut gue itulah kunci kenapa kita bisa bertahan terus. Tapi kemajuan teknologi sekarang kan luar biasa banget Mas. Kayak tadi yang Mas jadi jelaskan soal AI sendiri sekarang makin canggih. Jadi semua bidang bisa dikerjakan sama AI. Ya. Berdampak ke bisnis bersama. Berdampak pasti, dan akan semakin berdampak. Bohong kalau enggak. Jadi gue rasa untuk saat ini kita itu harus menganggap AI itu bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Dia itu harus dianggap sebagai sebuah alat yang canggih banget, yang bisa ngebikin kerjaan kita itu jadi gampang dan cepat, mempermudah. Karena gimana pun juga sampai sekarang ya, nggak tahu besok, AI di tangan seseorang yang memang expert itu beda hasilnya dibandingkan AI-nya dipakai oleh katakanlah orang awam. Beda hasilnya. Bukan masalah ngepromnya doang gitu. Karena kan AI itu kan terselip sekarang di dalam berbagai aplikasi yang kita pakai. Di dalam Photoshop ada, kalau di video di aplikasi DaVinci Resolve gitu kan, di aplikasi editing. Itu AI-nya kan terselip di dalam situ. Jadi buat orang-orang yang tidak mau menggunakan AI di dalam situ, kerjaannya mungkin aja sama bagusnya, tapi dia bisa ngerjainnya itu katakanlah baru kelar 6 jam, yang ini 45 menit kelar gitu, ya kan. Nah jadi mau gak mau harus dipelajarin, dan yang buat yang udah expert harus yakin, harus cukup pede bahwa kalau dia yang make AI-nya hasilnya pasti beda. Nah di tengah kesibukan Mas Jerry ini mungkin pemirsa juga pengen tahu update kondisi kesehatan dari Aisyah sendiri. Mungkin sekarang kondisinya seperti apa? Puji Tuhan ya, alhamdulillah Aisyah sehat, udah makin tinggi ya. Kayaknya tahun depan bakalan setinggi gua sih. Oh iya. Dia sekarang udah 166 cm gitu kira-kira, nambah 1 cm setiap bulan. Oh iya. Sehat, bawelnya bukan main. Udah mulai jadi ABG ya. Sotoynya aduh pusing lah. Usianya berapa? 12 tahun. 12. Berarti sekarang udah full pulih ya, udah nggak ke Singapura. Di Singapura terus. Dia sekolah di sana. Kebetulan kita beruntung, Aisyah sekarang udah diterima masuk di sekolah negeri di sana. Sebelumnya dia kan di international school di sana, dan biayanya kan biaya sekolahnya kan wah bumi dan langit nih. Karena untuk seorang asing yang bukan warga negara Singapura, sebenarnya untuk mendapatkan slot masuk ke sekolah negeri itu kecil banget kemungkinannya. Bisa dikatakan hampir gak mungkin. Nah, kita beruntung bahwa dia bisa masuk ke sana.
Jadi buat kita rasa ini bagus buat perkembangan mental dia juga. Karena kan jadinya lebih merakyat ya. Tadinya satu kelas dia cuma 4 orang, sekarang satu kelas 60 orang gitu. Jadi ngerasain lah yang seperti yang gua rasakan juga waktu SD. Udah nggak pernah bahasa Indonesia kalau sama gua, karena memang dari kecil kan kita ajar dia untuk bilingual dari dia masih bayi. Jadi mamanya ngomong Indonesia, guanya ngomong Inggris ke dia, dan itu kepake banget. Jadi pada saat dia mulai sekolah di Singapura, langsung dari hari pertama itu nggak ada kesulitan, dan sampai hari ini di sekolahnya yang sekarang pun untuk bahasa Inggris dia selalu jadi salah satu yang paling juara di sana. Siapa Mas? Di sana Mbak Dena bolak-balik masih ngurusin Aisyah di sana. Tapi selagi kalau Mbak Dina lagi nggak di sana, ada orang-orangnya yang ngejaga di apartemen. Nah ini kita lagi di rumah Mas Jerry nih. Tadi kita lihat Mas Jerry bikin kopi sendiri, mungkin belum ada teman untuk lebih Teman hidup ya. Belum ya. Memang sampai saat ini untuk menikah itu bukan sesuatu yang jadi prioritas ya. Terus terang gue aja santai banget. Kalau nanti nikah ya nikah, kalau enggak ya enggak gitu. Karena kalau untuk hidup sendiri gitu, buat gue no problem. Karena ya dari dulu juga pertama kali gue masuk Jakarta juga kan sendiri kan, mengadu nasib di ibu kota. Dan kalau untuk teman-teman, keluarga, gue sangat bersyukur sih dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah kekurangan. Jadi support sistemnya itu bagus banget. Kalau kesepian selalu ada yang bisa didatengin, ada yang bisa disuruh dateng gitu ya. Terus rumah keluarga juga deket di sini gitu, rumah nyokap. Jadi ya santai sih di sini. apa yang